mau bikin testimoni jujur 100% dari aku pribadi tentang iAngel Magic 7. Aku bilangnya iAngel Magic 7 aja ya. Ini tuh bener-bener testimoni jujur aku, nggak di endorse, nggak dibayar. Dan aku harap video kali ini bermanfaat untuk mama semuanya yang lagi nyari hipsit carrier. Baby hipsit carrier dari iAngel Magic 7 ini aku beli waktu itu 1,5 tahun yang lalu di marketplace warna oranye dengan harga Rp1.740.000. Awalnya kenapa sih aku milih iAngel Magic 7 ini, Magic 7 ini? Yaitu karena iAngel Magic 7 ini adalah satu-satunya baby hipsit carrier di dunia yang telah disertifikasi oleh panel dokter tulang internasional Hip Dysplasia Institute untuk keamanan tulang anak dan juga tulang ekor orang tua yang ngegendongnya. Salah satu tes untuk sertifikasinya itu adalah ini dia, strap pundaknya. Setelah dites itu, strapnya sangat tebal, kuat, dan sturdy. Dan strapnya ini tidak mengkerut bahkan jika anaknya sangat berat. Jadi mama yang ngegendongnya nggak pegel juga nih pundaknya. Nah ini dia iAngel Magic 7-nya, hipsit carrier-nya. Jadi hipsit dan baby carrier itu beda. Kalau hipsit itu yang untuk tatakan bawahnya, nah kalau baby carrier itu untuk atasnya. iAngel Magic 7 ini udah ada hipsit dan baby carrier-nya, jadi udah sekaligus. Cuma aku mau nge-review ini tuh, si hipsitnya ini beneran hebat banget. Dia itu bisa menampung sampai 20 kilo. Dan anehnya, ternyata anak aku beneran nyaman kalau misalkan digendong di sini. Karena ininya tuh empuk, hipsitnya tuh empuk, dan dalamnya itu kopong. Jadi dia tuh bukan busa, bukan styrofoam. Ini tuh bisa, kalau aku mau pergi misalkan ke toko depan, warung depan, sekedar beli apa, ini aku bisa taruh duit aku di sini, bisa taruh uang aku di sini, bisa taruh HP aku di sini. Jadi aku udah nggak perlu bawa tas sling bag lagi, karena kita nanti gagal fokus kalau misalkan udah bawa sling bag buat naruh HP, buat naruh dompet, tapi juga harus gendong bayi. Takutnya sling bagnya hilang. Jadi kalau ini udah enak banget, bisa naruh benda-benda berharga di sini. Ini susah untuk dimalingnya. Nah ini baby carrier-nya, ini tuh ada jaring-jaringnya gini bahannya ya. Dan jaring-jaring ini bahannya tuh ngebuat punggung anak kita tuh nggak panas, nggak gerah kalau digendong. Nah si iAngel ini bukan cuma bisa gendong depan doang, tapi dia juga bisa gendong belakang. Jadi terkadang ya, karena aku full mami, full IRT, aku tuh suka gendong anak aku kalau lagi nyuci piring. Siapa yang sama kayak aku? Jadi tapi aku ngerasa berat kalau pakai gendongan lain selain iAngel aku ini. Jadi aku gendong aja bayi aku di belakang, dan dia naik ngeliatin aku cuci piring, abis itu dia anteng. Nah selanjutnya ini tuh ada yang namanya teething pads dari bahan yang organik. Jadi ini bisa banget kalau misalkan anak-anak mama sekalian mau gigit-gigit. Kalau lagi digendong itu biasanya anak aku Refat itu suka ngegigit-gigit dulu. Zamannya kalau nggak salah 6-9 bulan dia suka gigit-gigit. Dan jangan takut karena ini bahannya organik. Asal sering-sering dicuci ya. Ini tuh bisa dilepas, jadi yang teething pads ini bisa dicuci lebih sering biar bersih ya, karena ini sering digigit-gigit sama bayinya. Selanjutnya aku mau nge-review strap pundaknya ini. Aku udah pakai lama dan aku mau kasih testimoni kalau si strap pundaknya ini beneran gak pegel. Waktu itu aku pernah jalan-jalan barengan sama saudara aku, dan dia juga pakai hipsit carrier juga, tapi dia ngeluh kalau misalkan itu pegel kalau dipakai lama-lama. Nah sedangkan aku pakai iAngel ini, dia itu nggak pegel di suatu bagian di
tubuh orang tua yang gendongnya, entah di pundak, entah di pinggang, tapi dia itu benar-benar dibuat menyebar merata berat bayinya. Jadi kalau capek sih pasti capek ya, namanya gendong bayi pasti capek, sambil keliling-keliling pasti capek. Tapi kalau misalkan pegel di suatu organ tubuh, enggak. Selain itu dia juga foldable ya, dia itu mudah banget buat masuk ke koper, buat masuk ke tas bayi. Jadi dia tuh ada kapanpun kita butuhkan, misalkan anaknya pegel jalan-jalan, akhirnya mau digendong, ini tuh udah ada di tas bayi kita. Ini kalau misalkan dilipat-lipat jadinya kayak gini doang. Ini bisa masuk ke tas, bener-bener minimalis. Selain itu waktu itu juga aku mikirnya kenapa aku beli Eye Angel, ini tuh bener-bener eye catching banget guys. Selanjutnya, kalau misalkan anak aku tidur, aku tuh biasa nutupin dia pakai ini. Biar apa? Kalau menurut aku sih biar gelap, sama biar nggak kepalanya kayak gitu kan, kalau bayi suka kagetan kayak gitu ya. Nah selain itu, penghubung antara si hip seat sama si baby carrier-nya ini itu tuh double safety. Kalian lihat ya. Noh. Ini tuh ada perekatnya, tapi jangan takut copot perekatnya karena ada juga sletingnya. Kalau sletingnya copot atau rusak, dia ada perekatnya. Kalaupun perekatnya copot, dia ada sletingnya. Jadi dia double safety, nggak bikin anak kita jatuh. Nih ya, kalau dipisah jadi kayak gini. Terpisah si hip seat sama si baby carrier ini. Nah mama-mama sekalian, aku tuh bikin video ini mau memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat. Bukan di endorse, bukan juga mengajak kalian untuk membeli Eye Angel. Jangan sampai salah pilih hip seat atau baby carrier atau hip seat carrier. Nah tips dari aku yang pertama ya, pastikan hip seat carrier itu aman, safety buat kita dan buat anaknya. Jangan sampai tulang punggung kita tuh kenapa-napa karena gendong anak terlalu lama. Juga keamanan dari anak kita juga diperhatikan. Strapnya juga kalau bisa tebal, jadi nggak pegel di pundak. Nah ini cara gendongnya nyaman untuk bayi. Paling bagus menghadap memeluk kita ya mak, agar tulang punggung dan ekor bayi stabil, juga tidak sakit. Selain itu juga menopang leher belakang dengan baik. Kemudian tidak menekan bagian vital dan bagian selangkangan. Plus bayi pun nyaman di dekat kita. Jadi kita tidak egois memikirkan bagaimana yang gendong tidak pegal, namun juga bagaimana bayi digendong nyaman apalagi dengan waktu yang lama. Posisi kaki wajib kudu harus M-shape seperti ini ya. Jadi pahanya nggak bergelantungan, ada yang menopang. Tips kedua dari aku, hip seat carrier itu mestinya mudah dipasang sendiri. Jadi kalau misalkan gak ada suami, mau gendong anak buat nyuci piring atau ke warung beli telur, itu tuh kita bisa menggunakannya sendiri dan mudah dan praktis. Kalau ini Eye Angel sangat mudah, tapi jangan mudah dipasang sendiri doang. Harusnya juga mudah untuk dilepas sendiri, tidak memakai bantuan orang lain. Jangan sampai bisa pasang nggak bisa ngelepas. Nah ini cara aku pasang hip seat carrier-nya ya. Ini tinggal aku rekatin aja di bagian pinggangnya, lalu aku cetekin aja bagian pinggang belakangnya. Ini tetap nyaman di bagian perut meski aku ada bekas jahitan sesar. Lalu kita naikin aja anaknya, jangan lupa menghadap memeluk kita ya mak. Lalu kita masukin strapnya ke lengan kanan, lengan kiri. Jangan lupa titing pads kita arahkan ke bawah agar terjangkau jika bayi ingin menggigit. Dan terakhir kita cetekin aja deh bagian pundak belakang, kita kaitkan. Udah gitu aja, selesai. Dan yang ketiga, penyangga dari anak mestinya kokoh dan kuat, nggak letoy, dan membuat anak nyaman karena ada bagian empuknya. Jadi aku takut anaknya kenapa-napa kalau misalkan hip seatnya itu letoy atau sakit didudukin. Kalau misalkan mama sekalian nggak bisa beli di toko langsung untuk mencoba, bisa banget buat ngeliat review-reviewnya dulu sebelum beli. Dan yang keempat, jangan tergoda harga murah. Kalau misalkan mama sekalian belum cukup uang untuk beli yang cukup safety untuk anak dan cukup safety untuk orang tua yang menggendong, lebih baik menyewa saja. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga mudah-mudahan bermanfaat buat mama sekalian. Mama sekalian yang baik hati, aku minta tolong, minta bantuannya. Jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe channel aku, like, dan komen.